Klasifikasi materi dan perubahannya. Di sini ada beberapa gambar seperti kalian bisa lihat, yaitu adalah yang disebut dengan materi atau kita sebut dengan zat. Apa sih itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu ya, itu mengenai materi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perubahannya, klasifikasi zat berdasarkan wujudnya. Nah, kita ketahui bahwa zat itu ada wujudnya. Yang pertama ada zat padat. Nah, banyak sekali contoh-contoh zat padat yang ada di lingkungan ya. Karakteristiknya apa saja? Yang pertama, bentuknya selalu tetap, volumenya selalu tetap, letak partikel sangat berdekatan, gaya tarik antar partikel sangat kuat. Nah, ini ya, jadi bentuknya juga tetap. Kalau yang namanya zat padat seperti halnya batu ya, dia nggak bakal bisa berubah sendiri. Nah, ini adalah susunan partikelnya. Kita lihat saja tuh, susunan partikelnya itu sangat rapat sekali ya, itu sangat berdekatan sehingga kuat, nggak bisa ditembus. Nah, itulah zat padat. Yang contoh ya, contoh lain misalkan di sini ada batu ya, yang tadi saya sampaikan, kaca, kayu, gula, dan daun. Nah, itu tidak bisa ditembus ya, karena emang susunannya sangat rapat sekali. Nah, berbeda dengan wujud zat yang kedua, yaitu zat cair. Nah, beda kan, kalau zat cair itu masih bisa ditembus, tapi ada tekanannya juga ya. Nah, apa karakteristiknya? Yang pertama, bentuknya berubah tapi sesuai tempatnya, volumenya tetap, letak partikelnya renggang, gaya tarik antar partikelnya itu sangat lemah. Nah, sehingga kita masih bisa menembusnya ya, tapi masih ada tekanan yang menolaknya kan, seperti itu karena susunan partikelnya. Nah, ini kita bisa lihat ada susunan zat cair ya, itu sangat letak partikelnya itu renggang ya, sehingga gaya tarik menariknya itu lemah, seperti itu. Nah, ya seperti halnya yang kita ketahui bahwa zat cair seperti halnya air ya, kemudian madu, banyak lagi yang lainnya ya, minyak dan sebagainya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga ada zat gas. Nah, karakteristiknya apa saja? Yang pertama, bentuknya berubah-ubah, volumenya berubah-ubah, letak partikelnya sangat berjauhan, gaya tarik menariknya itu sangat lemah sekali ya. Sehingga kalau kita kibaskan tangan kita ke udara, nah itu emang masih ada gaya tekannya, tapi itu sangat lemah sekali ya, beda dengan air. Nah, ini ada susunan partikel gas. Kita lihat itu jarak partikelnya sangat renggang sekali, sehingga gaya tarik menariknya itu lemah ya. Nah, contoh dari benda zat gas ini seperti halnya asap dari pabrik ya, contoh itu ya, asap ya. Asap juga termasuk dalam zat gas ya. Uap air ya, panas itu ya, sehingga menimbulkan uapan kalau misalnya airnya panas itu ya. Nah, itu tentang wujud zat. Sekarang kita masuk ke perubahannya ya. Nah, di sini ada perubahannya, ada perubahan dari padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat ya. Nah, contoh di sini ada padat ke cair ya, kita ketahui pasti adalah disebut dengan cair. Kebalikannya, dari air ke padat berarti disebutnya membeku. Iya, betul sekali. Kalau misalkan dari air ke uap berarti disebutnya adalah menguap ya. Nah, begitu sebaliknya, kalau misalkan dari uap ke air disebutnya mengembun ya. Kemudian kalau dari padat menjadi gas itu disebutnya adalah menyublim. Nah, kalau misalkan dari gas ke padat
itu sebutnya adalah mengkristal, seperti itu. Ya, banyak contohnya, nanti akan saya jelaskan contohnya seperti apa. Nah, contoh dari membeku, misalkan air menjadi es, itu membeku. Kebalikannya, es bisa mencair, itu disebut dengan mencair, ya. Kemudian dari air menguap, seperti air yang dididihkan itu menguap, disebut dengan menguap, ya. Kemudian yang menguap menjadi air, contohnya adalah embun pagi, itu kalau malam hari cuaca dingin sehingga membuat uap menjadi air. Contoh menyublim, kapur barus yang diamkan dia akan menghilang karena menguap. Contoh dari mengkristal, misalkan knalpot yang mengeluarkan CO2, dia akan mengendap knalpotnya sehingga di knalpot berwarna hitam, seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke dalam sifat zat. Sifat pada suatu materi, ya, atau sifat zat. Nah, itu dibagi kepada dua, ada sifat fisika dan ada juga yang disebut dengan sifat kimia, ya. Kalau sifat fisika kita bisa lihat tadi dari wujudnya, ya, kan. Nah, ciri khas suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah susunan zat atau komposisinya. Bisa dilihat dari wujud zatnya, warnanya, masanya, daya hantar listriknya, suhunya, dan kelarutannya. Itu dari sifat fisika. Nah, seperti halnya sifat kimia. Nah, itu menghasilkan zat baru. Kalau misalkan sifat fisika itu tidak menghasilkan zat baru tetap, ya. Kalau sifat kimia itu menghasilkan zat baru. Kemudian ciri-cirinya itu membentuk zat baru sifatnya berbeda dengan zat yang sebelumnya. Jadi dia akan berubah menjadi zat yang berbeda, ya. Contoh misalkan nasi jadi basi, seperti itu, ya. Mudah terbakar, korosi, dan sebagainya. Itu contoh-contoh dari perubahan kimia, seperti itu, ya anak-anakku. Nah, perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa saja? Ya, pertama, es, ya, itu berubah menjadi air, maka disebutnya dengan, ya, betul sekali, dengan mencairnya. Apakah air bisa jadi es lagi? Bisa, ya, disebut dengan membeku, ya, jadi dia bisa kembali seperti semula. Kemudian beras jadi tepung, ya, walaupun sudah berubah tapi zatnya masih tetap beras. Kayu jadi kursi, kursinya bisa jadi kayu lagi. Lilin yang meleleh juga itu bisa kembali lagi menjadi bentuk zatnya masih tetap, ya, lilin situ walaupun sudah dibakar. Beda lainnya dengan perubahan kimia, ya. Kertas yang dibakar jadi abu, apakah bisa jadi kertas kembali? Itu menjadi berubah karakteristiknya berubah, ya. Kemudian buah yang jadi busuk, kalau udah busuk kan mau menjadi buah lagi. Besi yang berkarat, ubi berubah menjadi tape, itu kan. Nah, tapi nggak mungkin lagi jadi ubi, ya, seperti itu. Nah, contoh nih, ada contoh soal, ya, dalam pembahasan. Ibu membuat kopi untuk ayah, 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir dimasukkan ke dalam cangkir, kemudian dituangkan air panas setengahnya sehingga menjadi air kopi yang manis dan berbau harum, ya. Nah, coba lihat di gambar di sana ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 berarti itu uapnya, nomor 2 berarti air kopinya, nomor 3 berarti cangkirnya. Berarti ada nomor 1 zat gas, nomor 2 zat cair, nomor 3 adalah zat padat, ya, seperti itu. Nah, itu ada pertanyaan. Di dalam peristiwa tersebut disimpulkan zat 1 dan zat 2 dan zat 3 masing-masing memiliki sifat mana?
A, B, C, atau D ya. Jadi lihat apakah bentuknya berubah atau volumenya berubah atau tetap. Jadi dengan belajar yang sebelumnya kita sudah paham mana jawaban yang tepat seperti itu. Nah, kira-kira menurut kalian mana ini jawaban yang benar? Apakah A, B, C, atau D? Marilah kita bahas ya. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Nah, di sini jelaskan nomor 1 itu adalah uap ya, panas kopi. Nah, di sini ya. Kemudian nomor 2-nya ada air kopi. Nomor 3-nya adalah gelas. Nah, uap panas berarti zat gas, air berarti zat cair, gelas berarti iya betul sekali zat padat ya. Nah, nomor 1 itu adalah gas, bentuknya itu dan volumenya pastinya berubah. Benda nomor 2 yaitu air itu termasuk pada zat cair, berarti berubah bentuk dan volumenya tetap. Kemudian yang ketiga adalah zat padat cangkirnya ya, berarti bentuk dan volumenya tetap seperti itu. Nah, tinggal kita lihat mana jawaban yang benar adalah C ya, itu sesuai dengan penjelasan di atasnya. Oke, kita coba contoh soal yang kedua. Perhatikan data hasil percobaan berikut. Air dipanaskan akan menguap. Logam dipanaskan akan membara. Besi dibiarkan di tempat terbuka akan korosi. Korosi itu berkarat ya. Garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa. Nah, dengan campuran asam basa apakah menjadi garam ya. Sesuai data tersebut yang termasuk dalam perubahan kimia adalah kita ketahui tadi disampaikan bahwa perubahan kimia itu intinya dia tidak bisa kembali lagi ke semula dan sifatnya tidak berubah seperti itu ya, paham? Sesuai data tersebut yang termasuk dalam perubahan kimia adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4 ya. Oke, kita bahas. Yang pertama ada air, dipanaskan akan menguap. Nah, ini berarti perubahan fisika ya. Kita tadi sudah sampaikan. Logam dipanaskan akan membara. Nah, itu adalah perubahan fisika. Besi dibiarkan di tempat terbuka akan korosi. Nah, ini termasuk dalam perubahan ya betul kimia, karena kalau namanya besi sudah korosi itu tidak mungkin dia kembali lagi menjadi besi ya, harus dihempas habis nantinya. Garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa, yang berarti netral garam itu ya. Nah, itu disebut dengan perubahan kimia. Jadi jawaban yang betul adalah D, 3 dan 4.